Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Oke, hari ini teman-teman akan kembali belajar tematik tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku, Bangsa, dan Agama di Negeriku. Dan teman-teman masuk ke pembelajaran keempat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui ragam bahasa daerah di Indonesia dengan baik. Lalu tujuan yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui beragam suku di Indonesia dengan tepat. Oke, maka materinya atau table of content pada hari ini adalah mengenal ragam bahasa di Indonesia, mengenal ragam suku di Indonesia, dan yang terakhir nanti adanya mengenal suku dan bahasa daerah dari teman-teman. Oke, kita masuk materi pertama, ragam bahasa daerah di Indonesia. Tahukah kamu ada berapa bahasa daerah di Indonesia? Nah, kekayaan bahasa daerah. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan pulaunya juga kebudayaannya yang sangat beragam. Selain itu, Indonesia juga kaya akan suku, bangsa, dan juga bahasa daerahnya. Setiap suku memiliki ciri khas bahasa daerah yang membedakan suku satu dan lainnya. Namun, mereka tetap penuh dengan kerukunan. Indonesia terkenal dengan keragaman bahasa daerahnya yang sangat indah dan unik. Namun, kini bahasa daerah hampir punah karena semakin hari justru orang-orang lebih bangga dengan menggunakan bahasa asing, teman-teman. Lalu, apa saja penyebab yang membuat semakin punahnya bahasa daerah? Nah, bahasa daerah mulai punah. Oke, kita simak fakta berikut ini. Dari data UNESCO pada tahun 2009, ada sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk 100 lebihnya adalah bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Lalu, fakta kedua, ada sekitar 200 bahasa yang sudah punah dalam 30 tahun terakhir, teman-teman. Dan 607 bahasa daerah dinyatakan tidak aman karena mulai sedikit digunakannya. Lalu yang ketiga, ini menurut bidang perlindungan, pusat pengembangan, dan perlindungan bahasa, ada beberapa penyebab kepunahan bahasa daerah, teman-teman. Lalu apa saja yang menyebabkan kepunahan, kekayaan, dan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Nah, ini adalah 4 faktor kepunahan bahasa daerah. Pertama itu ada faktor globalisasi. Nah, ini tidak hanya berdampak pada kemajuan teknologi, ternyata globalisasi ini juga berdampak dengan berkurangnya bahasa daerah, karena orang-orang lebih bangga dengan bahasa asing dibanding bahasa daerahnya. Lalu yang kedua, faktor mayoritas dan minoritas. Nah, karena adanya ribuan etnis di Indonesia, namun biasanya etnis yang mendominasi atau etnis yang lebih banyak masyarakatnya itu akan lebih dominan dalam menggunakan bahasa daerahnya dibandingkan dengan masyarakat yang lebih sedikit atau minoritas. Tuh, jadi semakin minoritas justru malah akan membuat semakin punahnya bahasa daerah. Yang ketiga, faktor ini nih. Nah, ini adalah kurangnya partisipasi generasi muda. Kenapa? Karena sekarang generasi muda itu lebih sering menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Jadi kebanyakan generasi muda sekarang itu lebih bangga dengan bahasa asing dibandingkan bahasanya sendiri. Lalu ya faktor yang terakhir adalah perkawinan silang. Adanya perbedaan suku dalam pernikahan dapat mempengaruhi karena cenderung hanya satu bahasa saja yang lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-harinya, baik dari bahasa ayah ataupun bahasa ibunya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana cara kita melestarikannya agar bahasa daerah ini tetap terjaga? Nah, ini ada 3 cara, yaitu yang pertama, teman-teman harus selalu semangat dan mau mempelajari apa saja bahasa daerah yang ada di Indonesia. Karena semakin banyak teman-teman mengetahui bahasa daerah, semakin banyak pula ilmunya dan jadi teman-teman ikut melestarikan. Lalu yang kedua, mengenalkan bahasa daerah ke anak cucu sejak dini. Ini termasuk cara melestarikannya, jadi mempelajarinya sejak kecil.
Lalu yang ketiga, nah ini nih, tidak malu dalam menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita lihat keberagaman bahasa daerah berdasarkan daerah provinsinya, teman-teman. Nah, di sini Bunda sudah siapkan ada tabel tentang ragam bahasa daerah dan juga provinsinya. Nah, ini yang pertama itu ada Provinsi Aceh, itu bahasa daerahnya adalah ada Aceh, ada Gayo, ada Alas, ada Anak Jamo, ada Singkil, dan juga ada Tamiang. Lalu dari Riau ada bahasa Melayu, dari Jambi ada bahasa Melayu, bahasa Kubu, dan juga bahasa Jambi. Lalu di sini di Bengkulu, dia bahasa daerahnya ada Melayu Bengkulu, ada Rejang, ada Serawai, ada Pasemah, Kaur, dan ada Enggano. Nah, di Kepulauan Riau juga dia menggunakan bahasa Melayu. Oke, teman-teman, untuk tabel ini teman-teman bisa lihat lebih jelasnya di buku paket teman-teman. Nah, ini juga ada lagi tabelnya. Bisa dilihat di sini ada Provinsi Banten dengan bahasa daerahnya ada Banten dan Sunda. Lalu di Yogyakarta dengan bahasa daerahnya Jawa, lalu di Jawa Timur ini bahasa daerahnya ada Jawa, ada Osing, ada Tengger, dan ada Madura. Lalu di Kalimantan Barat ada bahasa Dayak. Lalu di Kalimantan Timur ini ada Tidung, Banjar, Berau, Kutau, Lundaye, Kanya, dan Kenya. Oke, ini adalah ragam bahasa berdasarkan provinsinya. Nah, di sini juga ada keberagaman, teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Nah, setelah mengenal ragam bahasa, sekarang yuk kita simak atau kita pelajari ragam suku yang ada di Indonesia. Oke, selain bahasa daerahnya yang sangat beragam, ternyata di Indonesia juga memiliki suku yang sangat beragam. Dengan ribuan pulau dan juga ratusan provinsinya, Indonesia memiliki ratusan suku juga. Nah, teman-teman, adanya keragaman suku di Indonesia ini justru adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena keragaman suku dan budaya di Indonesia, dia walaupun berbeda tapi tetap serukun karena sesuai dengan simbol atau sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu sekarang yuk kita simak keberagaman suku dan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini juga sudah ada tabelnya, teman-teman bisa dilihat. Di sini ada Provinsi Nangro Aceh, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada Riau, Jambi, Bengkulu, sampai dengan Maluku Utara dan Papua. Nah, ini di sebelahnya adalah nama suku bangsanya. Di sini contohnya di Jawa Tengah, suku bangsanya ada Jawa, ada Samin, dan ada Karimun. Lalu di Sulawesi Tenggara, ini ada suku Muna, suku Buton, Wolia, dan suku Balatar. Lalu, nah teman-teman, tadi teman-teman itu sudah mengetahui nih ragam bahasa dan juga suku di Indonesia yang termasuk ke dalam keragaman budaya di Indonesia. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi adanya keragaman di Indonesia? Nah, ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi adanya keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah faktor letak geografis. Kondisi ini menjadikan sumber keberagaman tercipta, seperti suku, budaya, ras, dan juga golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Lalu, faktor yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Nah, keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Lalu, faktor yang ketiga adalah kondisi alam Indonesia. Kondisi alam di Indonesia itu berbeda, sehingga membuat komunitas masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda juga. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan juga mengakibatkan adanya perbedaan pada masyarakat. Oke, teman-teman, tadi setelah mengenal dan memahami ragam suku dan bahasa daerah, sekarang yuk kita mengenal suku dan bahasa daerah teman-teman kita melalui kegiatan wawancara. Nah, wawancara ini dapat dilakukan secara langsung ataupun secara virtual. Terutama di tengah masa pandemik ini, teman-teman bisa melakukan wawancara melalui video call ataupun melalui voice call, teman-teman. Oke, karena sudah lebih mudah ya, teman-teman.
Nah, untuk mengetahui suku dan bahasa daerah dari temanmu, kamu dapat melakukannya dengan bertanya atau wawancara dengan teman main atau tetangga teman-teman atau juga saudara. Nah, untuk wawancaranya, yuk kita simak video wawancara berikut ini. Halo Mayang, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Kamu? Aku baik. Nah, Mayang, aku mau tanya sedikit sama kamu, boleh gak? Oh boleh dong. Apa tuh? Nah, kita kan teman udah lama nih, tapi aku belum tahu nih, kamu tuh sebetulnya dari suku mana sih? Aku dari suku Jawa. Oh, suku Jawa. Kalau misalnya suku Jawa itu berarti bahasa daerahnya apa ya? Bahasanya itu pasti bahasa Jawa dong. Oh, gitu. Jadi kamu berasal dari suku Jawa dan menggunakan bahasa daerah Jawa. Iya. Oke. Kalau kamu? Kalau Kalau kamu? aku sukunya dari Betawi. Bahasa yang digunakan apa tuh? Bahasa yang digunakan juga bahasa Betawi, Mayang. Oh, oke. Itu. Iya, oke. Aku cuma mau tanya itu aja. Ya, makasih juga buat Ya, infonya. makasih ya infonya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Dadah Mayang. Nah, tadi sudah disimak ya teman-teman Dah. videonya. Oke, itu adalah cara mewawancarai untuk mengetahui informasi tentang suku dan budaya yang teman ingin wawancarai. Oke, maka pembelajaran hari ini bisa dicukupkan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga banyak manfaat dan ilmu yang dapat teman-teman ambil. Nah, kurang lebihnya Bunda juga mohon maaf. Tetap semangat belajar di manapun. Selalu jaga kebersihan dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat teman-teman. Sekian dari Bunda, Bunda ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hebat kelas 4. Dah.